Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina dengan NIM 19051204031 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mensimulasikan FTP server dan juga mail server dengan Cisco Packet Tracer. Namun yang pertama kali saya praktekkan yaitu FTP server. Sebelumnya mari kita ketahui pengertian dari FTP itu sendiri. File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer dan mengirimkan file ke server. FTP ini sangat banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi dari FTP itu sendiri yaitu yang pertama melakukan upload website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi. Yang keempat mengunduh dan melakukan upload konten. Dan yang kelima mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP yaitu pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi, dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Nah, berikut ini adalah perintah dasar FTP. Yang pertama ada FTP untuk melihat direktori server, dir mengupload file dari PC klien ke server, put untuk mendownload file dari server ke PC klien, dan get keluar dari koneksi FTP server. Langsung saja kita ke percobaannya. Nah, ini adalah skema jaringan simulasi jaringan FTP server. Masih sama dengan praktikum yang sebelumnya yaitu web server, konfigurasinya juga masih sama. Nah, langsung saja ke langkah percobaannya. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop dan smartphone terhubung dengan file server 434343.2. Kita hubungkan command prompt dengan mengetikkan ping 43.43.43.2. Kita tunggu. Nah, berarti PC 1 sudah tersambung dengan file server. Selanjutnya yaitu PC 4. Di command prompt ping 43.43.43.2. Sudah tersambung juga. Selanjutnya yaitu di laptop. Kita ketikkan juga di command prompt ping 43.43.43.2. Sudah tersambung juga dengan file server. Yang terakhir yaitu smartphone. Desktop command prompt ping 43.43.43.2. Nah, yang ini juga sudah tersambung dengan file server. Langkah kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat usernya coba, passwordnya coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita buka FTP server di Cisco Packet Tracer, kemudian di service di FTP. Nah, kita gunakan yang coba dan yang di atas kita remove saja karena tidak digunakan. Seperti ini.
Langkah ketiga yaitu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Ini isi pesan dari PC1. Kita buka PC1, kemudian kita ke text editor, kita ketik ini isi pesan dari PC1. Setelah itu kita save dengan mengklik file, save dengan nama pesan tanda hubung pc1.txt. Oke. Kemudian kita close. Langkah keempat, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt pada PC1. Kita buka command prompt dir. Nah, berarti sudah tersimpan. Langkah kelima, buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Kita buka command prompt pada PC1, lalu ketikkan ftp 43.43.43.2. Saya masukkan username coba, passwordnya juga coba, kemudian put pesan pc1.txt. Kita tunggu apakah uploadnya berhasil atau tidak. Nah, upload file sudah berhasil. Untuk memastikan bahwa file sudah terupload, kita jalankan perintah dir. Nah, dan di sini sudah terupload pesan PC1. Selanjutnya yaitu langkah ke-6. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Oke. Kita ketikkan ftp 43.43.43.2. Saya masukkan username coba, password coba. Nah, setelah itu kita download file pesan dengan get pesan pc1.txt. Nah, pesan sudah terdownload. Jika sudah, kita buka text editor di laptop, file, open. Nah, kita buka, dan ini adalah pesan yang dikirim dari PC1. Selanjutnya yaitu saya akan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya mari kita ketahui pengertian dari mail server itu sendiri. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi dari mail server adalah mengatur atau menerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tidak hanya itu, mail server juga digunakan untuk menginstal email. Nah, web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface.
Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3. Yang pertama yaitu mail user agent. Nah, ini berfungsi untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada mail transport agent. Ini berfungsi untuk mengurus bagian program pengiriman email. Dan yang ketiga yaitu mail delivery agent yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Selanjutnya ada cara kerja web mail server. Nah, mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Nah, ini adalah proses pengiriman email melalui TCP/IP, serta di bawahnya dijelaskan cara kerja mail server, yaitu email yang telah dikirimkan oleh sender akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Nah, ini adalah jenis-jenis mail server, ada sendmail, postfix, dan keymail. Nah, di sini terdapat contoh dari mail server. Yang pertama yaitu komponen mail transfer agent, contohnya sendmail, postfix, exim, keymail. Kedua yaitu komponen mail delivery agent, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke mail delivery agent. Langsung saja kita ke percobaannya. Skemanya masih sama seperti praktikum yang sebelumnya. Konfigurasinya pun masih sama. Langsung saja kita ke langkah percobaan yang pertama, yaitu menyambungkan PC1, PC4, laptop, dan smartphone ke DNS server dan mail server. Yang pertama kita ke PC1, kita klik quiet dulu. Nah, kita ping 33.33.33.1, kita tunggu. Nah, PC1 sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya yaitu ping 43.43.43.4. Sudah tersambung juga dengan mail server. Selanjutnya yaitu kita ke PC4, command prompt ping 33.33.33.1. Setelah itu ping 43.43.43.4. Sudah tersambung. Selanjutnya yaitu laptop, sama, kita ketik dulu quit. Setelah itu ping 33.33.33.1. Setelah itu ping 43.43.43.4. Nah, sudah tersambung juga. Selanjutnya yaitu kita ke smartphone, command prompt ping 33.33.33.1. Sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya ping 43.43.43.4. Nah, sudah tersambung juga ke mail server. Langsung saja kita ke langkah kedua. Tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Oke. Kita buka DNS servernya. Kemudian service, DNS. Nah, di sini sudah ditambahkan mailku. Kita menggunakan mailku.com. Jangan lupa di-on-kan. Setelah itu langkah percobaan ketiga yaitu
Pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup /mailku.com. Kita open command prompt pada PC1, ketikkan nslookup /mailku.com. Ini untuk mengetahui resolve domain mailku.com. Selanjutnya yaitu ke laptop, command prompt sama kita ketikkan nslookup /mailku.com. Nah, sudah selesai. Langkah percobaan keempat. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Ya. Kita open mail server. Kemudian email. Nah, di sini kita ketik manual mailku.com. Yang ini user 1, passwordnya juga sama yaitu user 1. Kita tambahkan. Selanjutnya yaitu user 2. User 2 ini untuk laptop dan user 1 untuk PC1. Ini yaitu user 2. Kita tambahkan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya langkah percobaan kelima. Pada PC1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Jadi kita open PC1, kemudian email. Ya, email. Kita konfigurasi terlebih dahulu. User 1 @mailku.com. Nah, yang ini kita isi mailku.com. Yang bawahnya juga mailku.com. Berhubung ini adalah PC1 sebagai user 1, maka kita masukkan username user 1 serta passwordnya user 1. Jangan lupa di save. Setelah itu kita konfigurasi email ke laptop. Kita close dulu. Nah, user 2 @mailku.com. Ini juga sama, mailku.com. Bawahnya juga mailku.com. Nah, karena laptop ini adalah user 2, kita masukkan username user 2 dan passwordnya user 2. Seperti yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan email dari PC1 atau user 1 ke user 2. User 2 @mailku.com. Kita tulis saja tes 1. Kemudian pesannya ini pesan dari PC1. Kita send.
Setelah itu kita open laptop, email. Nah, kita klik resave. Di sini ada 2 karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan dan berhasil. Nah, kita open. Kemudian kita coba replay. Kita replay seperti ini. Setelah itu send. Nah, kita cek pada PC 1 apakah sudah terkirim atau belum. Resave. Nah, ternyata balasan dari laptop atau user 2 sudah terkirim pada PC 1. Sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.